Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi sanggahan dari Crusader Network yang mengangkat topik Esa Raflesa Muslimah pendukung perkawinan anak. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Salah satu channel muslim yang membahas video Crusader Network adalah Esa Raflesa. Dari pengamatan sekilas, cara analisis muslimah ini terkesan cukup logis, namun tetap tidak mampu lepas dari kelemahan khas muslim, yaitu gagal memahami masalah dalam konteks yang lebih besar dan lebih utuh. Akibatnya, dia pun sering terjebak pada kekeliruan-kekeliruan mendasar. Esa mengatakan Muhammad mengawini anak di bawah umur karena berdasarkan studi yang dia lakukan, hal itu wajar di masa itu. Dengan mengatakan demikian, maka baru saja Esa menonjok muka nabinya sendiri dengan mengatakan dia tidak lebih dari manusia biasa yang tidak mampu lepas dari kebiasaan bejat masyarakat di zamannya. Setelah melihat potongan video dari Crusader, ternyata dia tetap tenggelam dalam jurang kekeliruan yang sangat-sangat dalam. Kenapa saya katakan seperti itu? Di video saya yang terdahulu yang menanggapi Crusader, di situ saya menganalisa klaim tuduhannya bukan berdasar iman Islam, tetapi saya melepas iman saya dan berandai-andai menjadi ateis yang lagi mencari kebenaran. Jadi kefanatikan kita lepas dulu agar bijak dan objektif dalam menelaah. Sekarang coba saya tanya kepada Anda. Anda berani dengan nekat mengatakan bahwa suatu hal kewajaran di masa tertentu adalah sesuatu yang bejat dengan memakai tolok ukur atau parameter di zaman sekarang? Coba saya buka kekonsistenan Anda dalam memahami sampai di mana sih? Apakah di zaman Nabi Adam alaihissalam menikahkan sesama anak kandungnya adalah sesuatu perbuatan yang bejat? Apakah jari Anda juga menunjuk tajam ke kitab Skanda Purana, Rukmini kawin dengan Krishna di usia 8 tahun adalah suatu kebejatan? Apakah dalam Valmiki Ramayana, Sita kawin dengan Rama di usia 6 tahun adalah suatu perbuatan yang bejat? Apakah Maria yang berusia 12-14 tahun yang dinikahi oleh Joseph atau Yusuf si tukang kayu yang berumur 90 tahun adalah suatu perbuatan yang bejat? Silahkan lihat sumbernya di Katolik Encyclopedia. Dan satu lagi yang akan membuat Crusader Network sampai kapanpun tidak akan menjawab. Nah, tolong tunjukkan bukti pernyataan orang di zaman Nabi Muhammad yang mengatakan perbuatan menikahi Aisyah adalah perbuatan amoral. Simpel kan? Sebelum hukum Taurat muncul di muka bumi ini, aturan pernikahan belum diatur sedemikian adanya. Bahkan di zaman tersebut menikahi ibu kandung anak adalah suatu hal yang wajar. Apakah Anda mau juga mengatakan bahwa hal itu bejat dengan parameter zaman sekarang? Ketika di zaman Rasulullah sebelum syariat pernikahan datang, di mana di masa itu menikahi anak di bawah umur adalah suatu kewajaran, Anda anggap itu bejat dengan tolak ukur zaman sekarang. Coba fokus jawab itu dan jangan memakai tolak ukur zaman sekarang. Dan saya tantang Anda untuk menunjukkan bukti dalam Bible Anda, batasan umur berapa dalam angka wanita yang boleh dinikahi dalam Bible. Jika Anda tidak mendapatkan dalam Bible bukti itu, saya kasih keringanan cari referensi dari sumber manapun di zaman dulu yang melarang menikahi anak di bawah umur. Kurang baik gimana lagi saya? Karena tantangan saya ini dari roti Paulus yang legendaris sampai roti Ramayana, bahkan sari roti, belum ada yang bisa menjawabnya. Nah, apakah itu berarti saya mendukung perkawinan anak yang belum akil balik? Jelas di zaman sekarang ini sudah tidak boleh karena aturan tentang pernikahan itu telah diikat dengan sempurna dalam Islam. Ada rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan. Anda jangan membawa parameter zaman dulu dengan mengcompare kelaziman zaman sekarang, terus Anda samaratakan. Nanti dikira Anda tidak punya otak dalam menelaah sesuatu. Oke, lanjut lagi. Esa baru saja mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan Muhammad mengawini anak di bawah umur
dengan tujuan untuk mengajarkan aturan-aturan tentang wanita dari usia anak-anak hingga dewasa. Setelah menonjok muka nabinya, sekarang Esa malah menampar wajah Tuhannya sendiri dengan mengatakan dia yang sebagai Tuhan seharusnya bebas dari tradisi manusiawi, ternyata juga tidak mampu mengajarkan kebenaran selain dengan cara-cara yang tidak bermoral. Tuhannya si Esa ini tidak kreatif dan kurang cerdas, sehingga untuk mengajarkan aturan-aturan hidup muslimah secara utuh, Nabi utusannya harus mengawini anak di bawah umur yang hari ini tampak sebagai tindakan tidak bermoral. Padahal kalau Tuhannya lebih kreatif dan agak cerdas, tentu hal-hal seperti itu dapat diajarkan oleh istri-istri Muhammad yang lain atau para muslimah pengikut Muhammad lainnya, karena mereka semua pernah mengalami masa kecil. Dan yang jelas sebagai perempuan pasti lebih tahu dari Muhammad bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan pada perempuan muslimah sejak usia kanak-kanak hingga dewasa. Jadi solusinya tidak perlu harus mengawini anak kecil. Argumen-argumen yang diberikan Esa menunjukkan dua kemungkinan. Tuhannya Esa kurang cerdas, atau itu sekedar alasan mengada-ada untuk konsumsi orang-orang yang akal sehatnya sudah dimandulkan. Selanjutnya saya senyum-senyum ketika mendengar klaim dari Crusader tersebut. Saya katakan kalau Anda dalam hal ini fakir ilmu pengetahuan dalam sejarah atau tepatnya buta sejarah. Kenapa? Anda mengatakan kalau Tuhan saya kurang kreatif karena ada istri-istri Rasulullah yang lain. Nah, yang perlu Anda ketahui, Aisyah radhiyallahu an ini istri kedua. Setelah istri pertama Rasulullah, Khadijah radhiyallahu an meninggal, dan Rasulullah pun belum poligami. Artinya Rasulullah belum memiliki istri yang lain. Bisa aja Rasulullah mengajarkan itu kepada wanita. Tetapi bagaimana dengan hal yang menyangkut privasi wanita? Contoh, dalam hal mandi bersih, cara melayani suami, cara bersuci. Itu tidak sesimpel seperti yang ada di otak Anda, walaupun saya juga mengetahuinya bahwa dalam ajaran agama Anda, hal sedetail itu tidak ada diajarkan. Prinsip-prinsip dalam Islam itu atau syariat, Rasulullah yang menerima. Makanya salah satu faedah menikahi Aisyah radhiyallahu an adalah dikader sejak dini untuk mengajarkan syariat tentang wanita kepada jamaah wanita saat itu. Jadi, Tuhan saya yang kurang kreatif atau Anda yang buta sejarah alias tidak tahu apa-apa. Lanjut lagi. Seharusnya Esa tegas dalam memposisikan argumennya. Apakah argumennya didasarkan pada fakta Muhammad mengawini anak di bawah umur ataukah sudah akil balik? Jika Muhammad menggauli Aisyah setelah akil balik, maka penjelasan panjang lebar soal tradisi menikahi anak di bawah umur di masa itu tidak diperlukan. Sebaliknya, jika Muhammad memang menikahi anak di bawah umur sesuai kebiasaan masyarakat saat itu, maka fakta soal Muhammad menggauli Aisyah setelah akil balik akan mengkontradiksi argumennya sendiri. Tapi mari kita lihat faktanya berdasarkan hadis sahih, bukan berdasarkan argumen Esa yang masih kebingungan sendiri. Hadis sahih Bukhari jelas mengatakan Muhammad melakukan akad nikah dengan Aisyah saat usianya masih 6 tahun dan menggaulinya saat usianya 9 tahun. Itu jelas usia kanak-kanak, bukan akil balik. Lagi pula, berdasarkan surat At-Talaq ayat 4, pernikahan dengan anak di bawah umur yang belum akil balik atau belum mendapat haid jelas dibenarkan. Dan dengan mengawini Aisyah yang masih kanak-kanak, sesungguhnya Muhammad sedang mempraktekkan ayat tersebut. Jadi clear ya, memang Muhammad menikahi anak di bawah umur. Ini diperkuat juga oleh fakta medis, bahwa anak-anak yang dinikahi di bawah umur dapat mengalami trauma permanen pada organ reproduksinya yang dapat berakibat kemandulan. Faktanya, Aisyah memang tidak memiliki anak, jadi cocok. Jadi tidak usah malu dan dibantah. Itu memang kenyataan dalam Islam dan sejalan dengan apa yang tertulis di Al-Quran. Tapi terlepas dari argumen bingung dari si Esa, saya ingin mengatakan ini. Muslimah yang berpandangan seperti Esa ini dapat kita golongkan sebagai kaum useful idiot, yaitu orang-orang yang dengan sukarela membeli tali yang kelak akan digunakan untuk menjerat lehernya sendiri. Ketika melihat kebutaan ilmu pengetahuan yang dimiliki Crusader ini dalam penjelasannya, saya ingin bertanya lagi, sejak kapan tradisi atau budaya itu dicampur baur sama aturan agama? Apa sih itu akil balik? Akil balik dalam bahasa Arab berarti akola, yang berarti berakal, mengetahui, atau memahami.
Sedangkan balago artinya sampai. Akil balik adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat atau taklif, yang mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diangkatkan pena atau tidak dibebani hukum atas 3 kelompok manusia, yaitu anak-anak hingga balik, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh. Hadis riwayat Abu Daud. Orang gila dalam hadis ini menunjukkan orang yang tidak berakal. Apakah Crusader paham tanda-tanda akil balik? Oh iya, dalam Bible dan ajaran Anda tidak ada istilah akil balik dan tanda-tandanya ya. Baik, saya jelaskan secara garis besar saja. Seorang anak laki-laki maupun perempuan bisa dikatakan akil balik jika telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah atau mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya, jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balik. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap balik, yaitu keluarnya mani dari kemaluan, baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga atau tidak tidur. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 59 yang berbunyi, dan apabila anak-anakmu telah ihtilam, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Ihtilam itu keluar air mani karena mimpi basah ya. Nah, untuk anak perempuan apabila mengalami haid atau menstruasi pada waktu berumur 9 tahun atau lebih, maka masa baliknya telah tiba. Haid merupakan tanda balik khusus bagi wanita tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Makanya Rasulullah menikahi Aisyah di saat berumur 6 tahun dan di saat umur 9 tahun atau masa baliknya. Rasulullah baru datang menjemput Aisyah di saat berumur 9 tahun. Kemudian Crusader membawa surah At-Talaq ayat 4 yang berbunyi, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause, di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ayat ini hubungannya apa dengan anak-anak di bawah umur? Surah At-Talaq ayat 4 ini menjelaskan wanita yang tidak haid lagi alias menopause. Malah Anda cocokkan dengan pernyataan Anda yang mengatakan bahwa pernikahan dengan anak di bawah umur yang belum akil balik atau yang belum haid jelas dibenarkan. Itu mungut dari mana bro? Jaka sembung bawa golok. Ayat itu menjelaskan wanita yang sudah lanjut usia yang tidak haid lagi, telaah dan belajar lagi lah. Kemudian Anda membawa-bawa fakta medis karena Aisyah radhiyallahu an tidak memiliki anak akibat mengalami trauma permanen pada organ reproduksinya yang dapat berakibat kemandulan. Mungkin yang dimaksud Crusader ini adalah penelitian ahli medis yang mengajarkan Paulus merebahkan dirinya di atas pria. Itu ada di Kisah 20 ayat 10 yang berbunyi, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Nah, selama Aisyah belum akil balik, dia tetap tinggal dengan orang tuanya. Saya ingin Anda kembali untuk menunjukkan bukti konkret bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggauli Aisyah di saat dia belum akil balik. Saya arahkan Anda, coba Anda browsing-browsing hadis-hadis yang menunjukkan kebahagiaan Aisyah menjadi istri Nabi Muhammad. Hingga sampai akhir ajal Rasulullah, Aisyah sangat setia mendampinginya. Apakah itu menunjukkan trauma Aisyah? Berdasarkan fakta medis, ini benar-benar penelitian ahli medis kemandulan, itu disebabkan beberapa faktor. Nah, saya sebutkan secara garis besarnya saja ya. Masalah ovulasi, rusaknya tuba falopi, gangguan lendir serviks, fibroid rahim, dan lain-lain. Ketika telah sampai masa akil balik bagi seorang perempuan dalam hal ini haid, ini berarti sel telur sudah bisa dibuahi. Jadi di sini siapa yang patut dikatakan useful idiot, saya atau Anda? Sekali lagi, jangan menggunakan parameter zaman sekarang dengan tradisi zaman dulu yang dianggap suatu kewajaran.
pemahaman ini dulu yang Anda luruskan dalam otak Anda dan jawab tantangan saya terhadap larangan dalam Bible terkait hal tersebut. Oke, lanjut lagi. Saya beri catatan sedikit. Secara tidak langsung Esa mengakui bahwa tawaran kenikmatan seks di surga dengan 72 bidadari sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran hanyalah bahasa-bahasa pendekatan. Dengan kata lain, sebenarnya itu tidak ada alias bohong. Jadi menurut Esa, sah-sah saja mengajarkan kebenaran dengan cara berbohong. Ada ketidakkonsistenan dalam argumen Esa. Awalnya dia sudah menegaskan bahwa tawaran kenikmatan seks di surga dengan bidadari seperti yang dijanjikan Al-Quran itu tidak ada alias bohong. Tapi sekarang dia menolak itu sebagai kebohongan dengan cara mengalihkan pokok pembicaraan. Ya enggak lah, surga itu ada dan itu adalah janji Tuhan. Memang benar surga itu ada, tapi bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah adalah tawaran kenikmatan seks dengan 72 bidadari itu sungguh-sungguh ada atau tidak. Ini yang tidak berani dijawabnya, karena jelas Esa sendiri sejak awal menganggap itu memang tidak ada alias bohong. Kita paham dilema yang dihadapi Esa dan banyak muslim lainnya. Jika surga dengan tawaran kenikmatan seks dengan 72 bidadari itu memang benar, maka surga yang ditawarkan dalam Islam ternyata tidak lebih dari rumah bordil yang bahkan di dunia saja sudah dipandang menjijikkan dan tidak bermoral. Ketimbang harus menerima gambaran surga yang menjijikkan dan tidak bermoral sesuai Al-Quran, Esa memilih mengatakan itu hanya pendekatan alias tawaran itu cuma bohong. Selanjutnya muter lagi soal seks 72 bidadari. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa penjelasan saya terkait hal tersebut di luar iman Islam saya. Saya menilai sesuatu sebagai orang ateis dalam video saya terdahulu. Dan sepertinya Anda sangat belum paham maksud saya di sini. Saya sederhanakan lagi bahasa saya ya. Ketika Anda berbicara kepada anak Anda yang berumur 5 tahun untuk membujuknya minum susu, bahasa pendekatan apa yang Anda gunakan? Tentu Anda akan menggunakan bahasa yang mudah ditangkap oleh anak-anak seusia itu. Minum susu ya nak, biar kamu sehat, kuat, dan pinter nantinya. Tidak mungkin kamu jelasin sama anak umur 5 tahun, minum susu ya nak, karena susu itu terbuat dari bla bla bla, dan memiliki unsur ini itu, juga diproduksi di pabrik yang bla bla bla. Sampai anakmu ileran, dengernya sulit dia pahami. Begitupun dengan Rasulullah. Bagaimana orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah pada waktu itu, yang memiliki kebiasaan mabuk, main perempuan, dan lain-lain, menyampaikan ayat Allah dengan bahasa pendekatan yang mudah diterima oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Nah, apakah berarti Rasulullah berbohong? Ya jelas tidak, karena memang itu janji Allah. Rasulullah hanya menyampaikan ayat Allah dengan bahasa pendekatan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda dan bagi teman-teman Kristiani, di mana letak salahnya ketika Allah memberikan reward berupa pernikahan dengan bidadari? Pandangan dalam pikiran Anda itu bidadari surga itu seperti apa sih? Dalam hadis disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah, 6 keutamaan. Yang pertama, ia diampuni tatkala pertama kali darahnya muncrat. Yang kedua, ia melihat tempat duduknya di surga. Yang ketiga, ia diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, ia diamankan tak kala hari kebangkitan. Kepalanya diberi mahkota kewibawaan, 1 berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia seisinya. Yang kelima, ia dinikahkan dengan 72 gadis dengan matanya yang gemulai. Yang keenam, ia diberi hak memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seseorang di surga mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Syifat Al-Jannah. Nah, mari kita telaah hadis tersebut. Seseorang di surga mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari. Apakah perkataan Nabi Muhammad ini menunjukkan kekuatan atau nafsu? Itulah hebatnya bahasa Al-Quran yang dijabarkan oleh Rasulullah dalam hadis. Dalam Al-Quran tidak ada menunjukkan ayat tentang party seks, dan dalam hadis disebutkan mampu dalam artian kekuatan, bukan nafsu. Kenapa seperti itu? Mari kita telaah tentang kodrati nafsu manusia.
Ketika Anda sangat hobi minum es cendol dan Anda disuguhi es cendol satu kolam renang, apakah Anda akan meminumnya sekaligus? Boro-boro Anda minum sekaligus, baru melihatnya saja sudah enek. Mungkin kekuatan Anda menghabiskan dalam beberapa hari bisa, tetapi untuk menghabiskannya sekaligus Anda bisa? Masih berselera? Itulah ilustrasi yang saya maksud dalam hadis tersebut. Nah, apakah wanita muslim yang kelak masuk surga akan gigit jari saja? Ya enggak lah. Wanita muslim yang masuk surga jauh lebih baik dan mulia dibandingkan dengan bidadari-bidadari tersebut. Dan saya katakan atau tegaskan dalam hal ini, itu hanya bagian terkecil dari reward yang diberikan Allah di surga kelak. Sekarang saya tanya sahabat-sahabat ukhuwah Islam saya, apakah kita sebagai umat Islam memprioritaskan soal reward Allah yang menyangkut bidadari ini? Saya berani katakan kalau umat Islam tidak memikirkan hal itu. Umat Islam lebih memikirkan bagaimana caranya agar tetap istiqomah di jalan Allah selama hidup di dunia ini. Terpikirkan saja tidak, karena itu urusan Allah yang memberikan kepada umatnya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maaf, malah Anda yang kebanyakan pembenci Islam yang mungkin hampir tiap hari memikirkan reward itu. Kami umat muslim nyantai aja tuh, jaminan masuk surga aja udah cukup. Mengingat bagaimana kepastian kaum kafir yang menjadi penduduk neraka sudah mengerikan. Yang kami utamakan, jalankan kewajiban, baru hak itu akan datang dengan sendirinya. Jangan nuntut hak, tapi kewajiban belum Anda penuhi. Jangan dibalik. Jadi siapa yang terbukti di sini memiliki pikiran yang absurd? Sekali lagi, dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan secara eksplisit adanya party seks di surga. Apakah Crusader dan para pembenci Islam ini membayangkan party seks itu seperti tempat mesum di dunia ini yang banyak diterapkan di negara barat sana yang notabene agamanya adalah silahkan teruskan titik-titiknya sendiri. Sampai Anda salto kiri kanan, Anda tidak akan pernah menjangkau kenikmatan surga yang Allah berikan itu. Lanjut lagi. Silahkan Esa pelajari baik-baik apa bedanya antara belum dapat dipahami akal dan bertentangan dengan akal. Apakah keduanya hal yang sama atau beda? Kalau belum paham perbedaannya, akan percuma kita berbicara masalah ini, karena kamu pasti akan gagal paham terus. Jika sudah paham bedanya, nanti kita bahas lagi masalah ini secara lebih mendalam. Mengenai konsep Trinitas, saya rasa Crusader tidak berani membahas ini ya. Konsep Trinitas aja masih jadi bahan perdebatan dan masih misteri. Ini pengakuan Anda sendiri loh ya. Artinya belum adanya kesepakatan bagaimana konsep itu dapat diterima oleh akal. Anda tidak berani membantahnya karena Trinitas ini bertentangan dengan akal sehat. Tugasmu itu menjelaskan, bukan nunggu orang paham dulu. Aturannya kan gitu. Kecuali Anda sendiri tidak berani lantas berdalih ini itu. Saya siap menyanggah Anda dan menunggu Anda membahas Trinitas yang Anda anut itu, apakah diterima oleh akal atau tidak. Lanjut lagi. Di sini Esa juga dengan seenaknya menganggap klaim sebagai bukti. Entahlah jika Esa memang tidak paham perbedaan keduanya. Pernyataan Al-Quran bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang hanyalah klaim. Itu tidak otomatis membuktikan Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau cuma klaim, semua bisa melakukannya. Bahkan iblis sekalipun pasti bisa mengaku demikian. Bukan begitu? Faktanya, dalam konsep unitarian di mana Allah sebelum adanya ciptaan, sendirian, dan kesepian, jelas tidak memiliki kasih, karena tidak adanya relasi yang menjadi syarat adanya kasih. Dengan demikian, Allah tidak mungkin Maha Pengasih dan Maha Penyayang seperti yang diklaimnya. Cukup dengan akal sehat kita tahu itu cuma klaim bohong yang tidak didukung fakta. Saya berikan pertanyaan. Coba tunjukkan satu bukti konkret di mana Allah sungguh mengasihi manusia. Saya ulangi, yang ditanya bukti ya, bukan klaim. Kalau cuma klaim, siapapun bisa melakukan, termasuk iblis. Kalau kamu tanya balik masalah ini, saya akan berikan bukti yang konkret. Tapi sebelumnya, silahkan jawab dulu pertanyaan itu. Kalau Esa keberatan dengan pernyataan bahwa Tuhan dibatasi oleh dirinya sendiri, tentunya dia harus memberikan argumen yang memadai, bukan cuma menyalahkan tanpa memberikan argumen. Seperti ketika Esa mempertanyakan pernyataan saya bahwa Tuhan tidak dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik dari dirinya, tentu dia harus menyertakan argumen yang cukup, bukan malah bertanya, menurut kamu yang lebih baik dari Tuhan itu seperti apa?
Esa, kamu tidak dapat memberikan argumen bantahan bahwa Tuhan tidak mampu menciptakan yang lebih baik dari dirinya. Selanjutnya, konsep kasih. Crusader mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbukti Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena kasih memerlukan relasi. Ketika Allah belum mencipta, Allah kesepian dan sendiri karena tidak adanya relasi yang menjadi syarat adanya kasih. Jelas ini klaim mabuk dari Crusader alias mengada-ngada. Sekarang saya tanya pada Anda. Saya bertanya ini sambil berusaha menahan ketawa. Tuhan yang butuh manusia atau manusia yang butuh Tuhan? Ada atau tidak adanya manusia di muka bumi ini, sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu tetap melekat dalam dirinya. Buktinya mana kalau Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim? Anda buka Al-Quran, di situ sangat banyak menyebutkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Contoh, dan adalah Dia, Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini ada di surah Al-Ahzab ayat 43. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 143 dan masih banyak ayat lainnya serta penjelasan ayat-ayat tersebut. Mau bukti fakta? Bagaimana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran pasukan Fir'aun? Bagaimana Allah menyelamatkan anak Abraham yang hendak dikorbankan kemudian diganti dengan domba? Bagaimana Allah menyelamatkan pemuda Ashabul Kahfi dari penindasan Raja Herodes yang bengis? Bagaimana Nabi Sulaiman diselamatkan dari gangguan-gangguan jin jahat? Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Isa dari kebiadaban penyaliban? Nah loh, bagaimana Allah masih memberikanmu nafas dan waktu untuk bertobat? Akal nalarmu tidak akan mampu menyadari dan menyentuh Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Dalam hal apa? Tentu dalam hal pemberian nikmat, rejeki, menghapuskan dosa, sampai ke akhirat kelak. Allah tidak perlu menumbalkan manusia sebagai relasinya untuk membuktikan bahwa Dia memiliki kasih. Malah hal ini menunjukkan ketidakmahakuasaan Tuhan dan tidak memiliki kasih dengan mengorbankan darah, menyiksa manusia sampai dibunuh. Ini sih bukan kasih, tapi biadab. Semua utusan-utusan Allah atau para nabi-nabi terdahulu pun mengajarkan kasih. Jika iblis mengaku-ngaku memberi kasih, tentu orang yang beriman dan punya agama tahu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhannya tidak akan dia langgar. Contoh, ini contoh aja loh ya. Tuhan memerintahkanmu agar tidak memakan babi, tapi kamu memakannya dengan alasan ini itu. Inilah contoh kasih yang diberikan iblis untuk tidak mematuhi perintah Allah. Selanjutnya, apakah Tuhan bisa menciptakan yang lebih baik dari dirinya sendiri? Pertanyaanmu itu merupakan argumen atau bukan? Bagaimana bisa Anda tidak paham dengan pertanyaan Anda sendiri? Makanya saya tanya kepada Anda, yang lebih baik dari Allah itu yang bagaimana sih? Anda tidak memiliki standar atas pertanyaan Anda itu. Saya kasih pemahaman biar Anda bisa telaah lagi. Apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Kalau Anda mengetahui besarnya Tuhan itu seperti apa, baru akan saya jawab. Selama kamu belum tahu, saya anggap pertanyaan Anda omong kosong, karena Anda sendiri pun tidak paham dengan pertanyaan Anda sendiri. Saya rasa cukup ya, nasihat untuk Crusader Network belajar lagi dan telaten jika mengeluarkan statement di mana Anda ternyata hanya bermodal sejarah buta dan klaim asal-asalan. Nasihat kali ini, janganlah mentang-mentang tinggal di negara berkembang, kebodohanmu ikut berkembang. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.